Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Perhatikan langkah hidupmu yang terdapat dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus memperhatikan setiap langkah hidup kita. Apakah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Pada perikop ini, Alkitab menjelaskan tentang akhir kisah hidup Saul yang kurang baik. Saul adalah raja pertama yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk memimpin umat pilihannya, yakni bangsa Israel. Tetapi perjalanannya sebagai seorang raja tidak berakhir dengan baik karena beberapa tindakannya yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana akhir hidup Raja Saul? Kita akan mempelajarinya melalui beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Saul tidak setia kepada Tuhan. Terdapat pada ayat yang ke-13. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata setia berarti berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh dan taat. Raja Saul dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas umatnya. Seharusnya Saul menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan hidup taat kepada setiap perintah Tuhan. Saul menunjukkan ketidaktaatannya kepada Tuhan dengan mengambil alih tugas Samuel ketika bangsa Israel berperang melawan orang Filistin. Saul mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, padahal seharusnya itu adalah tugas Samuel sebagai seorang imam. Saul tidak taat kepada Tuhan. Terdapat pada 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Dalam 1 Samuel pasal 15 juga dijelaskan bahwa Saul mengulangi kembali ketidaktaatannya. Tuhan memerintahkan kepada Saul agar menumpas seluruh penduduk Amalek, termasuk juga hewan ternak. Namun Saul tidak taat kepada Tuhan. Saul tidak membunuh Keni, Agag, dan hewan ternak terbaik dari musuhnya, dengan alasan ingin mempersembahkan hewan terbaik itu kepada Tuhan. Tuhan menegur Saul melalui Samuel. Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Terdapat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 22b. Tuhan menilai Saul sebagai seorang pemberontak karena Saul tidak setia atau taat kepada firman Tuhan. Kisah Saul ini mengingatkan kita untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan, taat kepada perintahnya. Tuhan tidak membutuhkan persembahan atau materi dari kita, karena semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Ketidaktaatan atau kekerasan hati merupakan pemberontakan atau perbuatan dosa di mata Tuhan. Tidak taat berarti tidak mau tunduk kepada Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan menolak Saul. Terdapat pada ayat yang ke-13. Dosa lainnya yang dilakukan oleh Saul adalah tidak meminta petunjuk Tuhan. Kata petunjuk berarti tanda, ajaran, tuntunan, atau ilham. Petunjuk merupakan ketentuan yang menjadi arah tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan. Ketika Saul menghadapi orang Filistin, dia merasa takut dan gemetar. Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawabnya. Terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-28. Semua itu merupakan akibat dosa Saul kepada Tuhan. Roh Tuhan telah undur daripada Saul. Upaya Saul untuk meminta petunjuk dari Tuhan tidak berhasil. Dalam keadaan terjepit, Saul berusaha meminta nasihat Samuel dengan meminta petunjuk dari arwah melalui dukun atau petenung di Endor. Terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-28. Cara ini tidak diperkenankan Tuhan. Tuhan menolak Saul karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Poin yang ketiga, hukuman atas perbuatan Saul. Terdapat pada ayat yang ke-14. Akibat ketidaktaatan Saul kepada Tuhan, bukan hanya roh Tuhan undur daripada Saul, tetapi Tuhan menolak Saul.
Tuhan juga mendatangkan celaka atas Saul dan keluarganya. Saul dan keluarganya mati saat menghadapi orang Filistin. Saul mengalami kekalahan total. Semua kehormatan yang diterima Saul sebagai seorang raja hilang dalam kekalahan dan kematiannya. Kepemimpinannya sebagai raja berakhir dan Tuhan menyerahkan jabatannya sebagai raja kepada Daud. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Perhatikanlah setiap langkah hidup kita. Hidup kita harus seturut dengan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun hidup kita untuk selalu setia dan peka terhadap kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.